Coba deh kamu tontonin Zakir Naik itu. Bahwa ada beberapa ayat yang menyatakan keraguan dan sudah memerintahkan, bahkan kami yang Islam ini lebih Kristen daripada kalian loh yang Kristen tuh. Salah satunya apa? Ya, contohnya di dalam contohnya satu ya. Yang jelas-jelas ya, doa waktu saya masih agama Katolik itu doanya kayak gini nih. Ini doa wajib nih bagi umat Katolik nih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berarti Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus yang kesembah-sembah itu, yang berbentuk manusia itu, punya Tuhan lagi yang tak nampak. Itulah yang disembah oleh Islam, yang menciptakan langit dan bumi ini. Terus kau baca tuh perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1, maka roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan. Si Bible kalian nih ya, aku bukan mau berdebat panas ya. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena kita akan menikmati kehidupan yang kekal sepanjang kita taat kepada kebenaran bernama Yesus. Baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana seorang mu'alaf yang mengatakan bahwa Yesus menyembah Tuhan yang tidak nampak, yaitu Allah yang mereka sembah. Saudara yang terkasih, saya melihat mu'alaf-mu'alaf yang tadinya mereka Kristen. Saya percaya ketika mereka masih Kristen, mereka tidak pernah dimuridkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar. Sehingga ketika mereka menjadi mu'alaf, mereka menyampaikan kebodohan-kebodohan mereka sendiri. Seperti dia bicara tadi, yang dia tidak memahami tentang kebenaran bahwa Allah itu maha kuasa. Saudara yang terkasih, memang Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah itu maha kuasa, ajaib. Dia bisa menampakkan diri. Jadi Allah itu bisa menampakkan diri karena dia maha kuasa. Memang tidak ada orang yang bisa melihat Allah, tapi Allah bisa menampakkan diri. Contoh dalam Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah bisa menampakkan diri karena Allah itu maha kuasa. Kalau saudara mengaku saudara punya Allah maha kuasa, tapi tidak bisa menampakkan diri, saya meragukan Allah itu. Sebab namanya Allah itu maha kuasa, dia bisa menampakkan diri. Dan Allah menampakkan diri kepada Abram. Di situ dia katakan bahwa maka Tuhan menampakkan diri. Dalam perjanjian lama itu, Allah menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Karena dia maha kuasa, dia hidup, dia harus membuktikan kepada manusia bahwa memang dia Allah maha kuasa. Nah, kalau kita menyembah Allah tidak bisa menampakkan diri, berarti kita perlu bertanya, dia Allah atau bukan? Orang setan saja bisa menampakkan diri, masa Allah tidak bisa menampakkan diri? Orang bisa lihat kuntilanak, orang bisa lihat roh-roh halus, masa Allah yang maha kuasa tidak bisa menampakkan diri? Makanya dalam Keluaran 3 ayat yang pertama, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan
menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi Allah itu maha kuasa, tidak bisa dilihat, namun Allah itu bisa menampakkan diri. Dalam perjanjian lama menampakkan diri seperti malaikat Tuhan, sehingga Musa melihat semak itu terbakar tapi menyala tapi tidak terbakar, ya, menyala tapi tidak dimakan api. Itulah keajaiban Allah. Ayat 3 dalam Keluaran 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, jadi Tuhan menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Makanya di sini ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Jadi Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat Tuhan. Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah bisa menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Itulah Allah yang maha kuasa. Kalau Allah yang saudara sembah tidak bisa menampakkan diri, itu bukan Allah. Itu bukan Allah, saudara. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi kalau sudah mu'alaf, belajar banyak baik-baik supaya Anda menjadi seorang mu'alaf yang benar-benar mencintai Allah. Tapi kalau saudara sudah menjadi mu'alaf dan terus menghina kekristenan, berarti saudara tidak memahami agama baru saudara sendiri. Ya, makanya saudara, Allah itu maha kuasa, dia siap menampakkan diri. Ya, saudara yang terkasih, ayat 5 dalam Keluaran 3, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ketika dalam jala api itu, Musa tidak melihat lagi, dia hanya dengar suara Allah berbicara dengan dia. Tapi ketika Allah datang dalam bentuk malaikat Tuhan, Musa bisa melihat, Abraham bisa melihat, bahkan semua nabi-nabi bisa melihat. Bahkan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 17, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Malaikat Tuhan datang kepada Manoah dan istrinya, berbicara bahwa istrinya akan mengandung seorang yang menjadi nasir Allah dan diberikan nama Simson. Dan mereka bertanya, siapa namamu? Di ayat yang ke-18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Yesus adalah penasehat ajaib. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Jadi Allah itu bisa dilihat dalam bentuk malaikat Tuhan. Jadi Allah yang disembah orang-orang Kristen adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita lanjutkan terus Hakim-Hakim 13 ayat 17. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak domba dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Jadi mereka melihat keajaiban yang dikerjakan malaikat Tuhan itu, dan mereka hanya bisa melihat. Malaikat Tuhan ini adalah pribadi Allah yang menyatakan diri kepada mereka dalam bentuk malaikat Tuhan. Jadi dari dulu tuh Allah suka menampakkan diri. Kalau Allah yang saudara sembah tidak bisa menampakkan diri, saya meragukan Allah itu. Ya, karena Allah yang berkuasa itu dia mau datang kepada manusia dengan cara apapun dia sanggup. Nah, saudara yang terkasih, makanya ayat 20 dalam Hakim-Hakim 13, sedang nyala api itu naik ke langit dan mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan.
Ya, maka Tuhan dalam nyala api mezbah itu ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi mereka sujud menyembah dia sampai ke tanah. Maka di ayat 21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa melihat Allah dalam bentuk malaikat Tuhan. Sama dalam perjanjian baru. Ya, kita lanjut dulu ayat 13, Hakim-Hakim 13 ayat 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi mereka melihat Allah di dalam bentuk malaikat Tuhan, karena Allah tidak bisa dilihat. Malaikat Tuhan naik ke atas, sama seperti Yesus. Dalam perjanjian baru orang tidak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat Allah dalam bentuk manusia, yaitu firman yang jadi manusia. Makanya Markus 16 ayat 11, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya. Jadi saudara, perhatikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah itu Allah yang dahsyat, bisa menampakkan diri dalam perjanjian lama dalam bentuk malaikat Tuhan. Ketika dia naik, malaikat Tuhan naik, maka Manoah dan istrinya menyembah dia. Sama dengan perjanjian baru, ketika Yesus datang dalam dunia, mati dan naik ke surga, maka orang-orang sujud menyembahnya. Makanya sampai hari ini orang-orang menyembah Allah di dalam Yesus, karena orang tidak bisa melihat Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah. Hanya orang bisa melihat Allah ketika dia menampakkan diri dalam bentuk manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Allah. Melihat Allah di dalam Yesus, melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah jadi manusia. Jadi Allah yang berkuasa, maha kuasa, itu yang disembah oleh orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, salam kemenangan iman.